Shalom. Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat tahun baru 2022 dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir di gereja dan juga yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Berikut ini beberapa warta lisan yang perlu mendapat perhatian. Kebaktian awal tahun 2022 ini kita laksanakan secara online melalui live streaming YouTube. 2. Kebaktian hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Rahmat Pasca Raja Guguk. Majelis Jemaat mempersilahkan jemaat simpatisan yang berkenan memberikan persembahan khusus Natal mulai Minggu Advent pertama pada tanggal 28 November 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Jemaat dapat menyampaikannya melalui transfer ke rekening BCA dengan berita Natal 2021. Iris GKIG Reformed dengan memberi angka akhiran 25 menggunakan amplop yang dimasukkan ke kotak persembahan khusus Natal di pintu masuk gereja atau diserahkan melalui tata usaha gereja. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara online, persembahan dapat diberikan melalui amplop persembahan dan diserahkan ke gereja, transfer ke rekening gereja, dan kiris GKI Reformed. Bila saudara membutuhkan pelayanan gerejawi dan informasi pelayanan gereja, silakan menghubungi Majelis Jemaat usai ibadah atau tata usaha gereja pada hari dan jam kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mulai kebaktian ini dengan mendengarkan panggilan beribadah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tahun 2021 telah berlalu. Tahun 2022 siap kita jalani. Mari kita awali dengan mengucap syukur kepada Allah karena kasih Tuhan akan tetap menemani kita. Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri tanpa penyertaan kuasa-Nya. Hari ini kita akan memulai perjalanan kehidupan ini dengan tuntunan Tuhan. Tuntunan yang akan membimbing kita sampai di penghujung tahun ini. Bersama kita menyanyikan nyanyian jemaat, Ku Hidup Bagimu.
nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara, kita bersyukur karena Allah Sang Khalik langit dan bumi telah menyertai kita sepanjang tahun 2021, dan dengan rahmat-Nya kita diperkenankan memasuki tahun 2022. Karena itu kita khususkan ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dikasih Tuhan, saat ini kita mengawali rasa syukur kita atas anugerah Allah, sebab kita telah melewati tahun 2021 dengan segala suka dan dukanya. Dan saat ini kita siap untuk memasuki lembaran baru di tahun 2022 ini dengan tetap mengimani bahwa berkat dan penyertaan Tuhan akan tetap menyertai kita semua karena Tuhan setia pada janji-janjinya. Kita naikkan pujian kita, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Saudara, mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Tidak kami pungkiri ya Tuhan, tahun 2021 berlalu dalam segala persoalan-persoalan dan permasalahan-permasalahan yang kami hadapi.
Ada kalanya kami kuat menghadapi dan bersyukur untuk segala pertolongan Tuhan. Tetapi juga Tuhan, kami akui ada kalanya kami menyerah, kami tidak berdaya, kami tidak bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan, dan juga kami jujur mengakui ada kalanya kami kecewa untuk kehidupan yang terjadi yang kami dapatkan. Tuhan, ampunilah kami jikalau di tahun 2021 yang lalu kami masih bersungut-sungut, kami masih mengalami kegentaran dan keraguan atas pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami juga sadar ya Tuhan, tahun 2021 kami belum dapat melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan sepenuh hati. Tuhan, ampuni kami jikalau kami masih menolak untuk aktif dalam pelayanan, atau kami masih enggan melakukannya dengan sungguh-sungguh, atau juga Tuhan kami masih ragu untuk kami mengambil bagian dalam karya-karya Tuhan, karena kami masih menikmati keegoisan kami untuk mencari keuntungan-keuntungan dan kepuasan diri kami, karena kami masih ingin mencari kepuasan atas hidup kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Dan di tahun 2022 ini ya Tuhan, kami berharap dan memohon, berikanlah belas kasihan-Mu untuk kami menjalani lembaran baru dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, kini terimalah berita anugerah yang terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita, firman-Mu kupegang selalu. Pencobaan menghimpit aku dan jadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilang ragu tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu,
Saudara, mari kita siapkan hati kita sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Roh Kudus, bimbinglah kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman. Bimbing kami ya Tuhan, sehingga awal tahun 2022 ini kami menjalaninya dengan tetap berpegang kepada firman-Mu dan terus berjuang dalam ketaatan dan kesetiaan kami untuk melakukan firman itu dalam peristiwa-peristiwa yang akan kami jalani di tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, sertai hamba-Mu dan setiap kami yang mengikuti ibadah ini dimanapun kami berada. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita di awal tahun 2022 ini diambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, izinkan saya terlebih dahulu sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini, saya mengucapkan selamat tahun baru, selamat menjalani lembaran baru di tahun 2022 ini. Saudara, biasanya pergantian tahun selalu diikuti dengan sebuah tradisi untuk membuat apa yang namanya resolusi. Apa kira-kira resolusi Bapak Ibu yang sudah dibuat tadi malam atau kemarin malam? Saudara, ibarat kata rasanya kurang lengkap kalau menyambut awal tahun itu tanpa menyusun resolusi. Lalu setelah membuat resolusi, mempostingnya baik di Instagram, di Facebook atau apalah begitu ya. Seolah-olah saudara ingin berkata, aku siap menghadapi tahun 2022. Karena apa? Aku sudah punya solusinya. Ya. Dengan apa? Sebuah komitmen, catatan, dan pemikiran yang dirasa cukup matang untuk menyelesaikan di tahun 2022. Rasanya saudara, kalau sudah punya resolusi ya di awal tahun, sudah nggak perlu lagi khawatir. Tahun 2022 yang akan berjalan ini sudah ada kuncinya dan siap dihadapi.
Apa yang mendorong orang juga untuk membuat sebuah resolusi? Biasanya saudara, resolusi itu diawali dari sebuah evaluasi, ya. Evaluasi di tahun 2021, coba dilihat mana yang berhasil, mana yang tidak berhasil, lalu juga mencari ataupun menganalisa kenapa ini tidak berhasil, lalu bagaimana cara menyelesaikannya untuk menghadapi di tahun 2022, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan lagi di tahun 2022, lalu muncullah sebuah resolusi sebagai juga pengharapan tahun 2022 menjadi sebuah lembaran baru untuk dijalani dengan semangat baru, dengan pengharapan baru, dan juga dengan kehidupan yang baru. Sungguh sesuatu hal yang menyenangkan. Namun Bapak Ibu, pada sisi lain ada juga orang yang berkata, apa sih gunanya resolusi? Untuk apa membuat resolusi kalau toh akhirnya tidak pernah untuk dilakukan dan dicapai? Hanya untuk menyenangkan atau sebuah tradisi pergantian tahun, setelah itu bablas, ya. Lupa apa ya yang kemarin. Belum lagi tahun 2022 berjalan dalam kurun waktu beberapa bulan, ya. Masih di bulan Januari, saya kira kita sudah lupa ya resolusi apa yang kita buat di awal tahun. Ataukah Bapak Ibu ada yang masih ingat tahun 2021 waktu di awal resolusinya apa? Pasti banyak di antara kita yang lupa. Sehingga saudara, orang berkata, udahlah, jalani aja tahun demi tahun seperti dulu-dulu. Ganti tahun, jalani aja hari lepas hari. Apa sih bedanya pergantian tahun dengan pergantian bulan, pergantian minggu, dan pergantian hari? Tidak ada bedanya. Jalani aja dengan apa? Ya dengan apa yang ada, wait and see lah. Ada hari ini ya lakukan. Kalau tidak ada ya sudah, jangan dilakukan. Apa yang mau dicapai hari ini, raihlah. Kalau sudah tidak ada ya sudah, nggak usah punya cita-cita dan resolusi yang muluk-muluk. Karena toh semua itu nanti hanya nyeselin. Buat penyesalan nanti di akhir tahun 2022. Menyesal, kenapa ya nggak ada ini, kenapa nggak terjadi ini. Lalu saudara, ujung-ujungnya evaluasi itu antara gagal atau berhasil. Nah lalu Bapak Ibu, apa yang membuat kita harus melakukan di pergantian tahun 2021 ke 2022 ini? Apa yang menjadi lembaran baru di sana? Kalau kita melihat bacaan kita Bapak Ibu, resolusi itu ya baik. Ketika resolusi itu didasari pada sebuah apa? Ada harapan. Ketika resolusi itu membawa kita kepada sebuah pengharapan baru, masih ada kesempatan dalam pengharapan kita setelah kita melalui tahun 2021 yang tidak bisa lagi kita tarik, tidak bisa lagi kita ubah di sana. Yang sudah berlalu tidak bisa lagi kita datangkan. Langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu. Semuanya telah berlalu. Tahun 2021 telah berlalu. Tidak ada lagi yang bisa kita dapatkan di sana. Dan dari pengalaman-pengalaman kita di tahun 2021, ketika Allah memberikan kita di tahun 2022 ini, itu berarti masih ada pengharapan. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menjalani hidup
yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga saudara kita bisa melihat tahun 2022 bukannya sekedar pada sebuah resolusi kita, tapi sebuah pengharapan untuk kita melakukan yang lebih baik di tahun 2021. Apa yang terjadi di tahun 2021 sudah berlalu. Biarkanlah itu berlalu. Baik itu hal yang menyenangkan ataupun hal yang menyedihkan. Baik itu kegagalan maupun keberhasilan. Semuanya sudah berlalu. Tetapi tidak berlalu begitu saja. Kita masih mempunyai sebuah pengharapan untuk melakukan sesuatu yang baru yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga saudara, seperti firman Tuhan berkata, hal yang baru itu ibaratkan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya, ya. Kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara, Yohanes membayangkan perjuangan imannya untuk senantiasa melihat hal-hal baru yang Tuhan berikan dengan apa? Dengan kasih-Nya, dengan kerinduan untuk apa? Mendapatkan perjumpaan-perjumpaan, pengalaman-pengalaman, dan interaksi yang dirindukan. Sehingga pengharapan itu bukan hanya untuk sekedar menyemangati kita, tetapi itu kita rindukan, kita nantikan. Tahun 2022, mari kita nantikan, kita rindukan berbagai peristiwa yang ada di sana. Karena sukacita kita kala Allah memberikan tahun 2022 itu kepada kita. Ketika perjalanan di tahun 2022 ini kita lalui bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan. Kitab Wahyu menggambarkan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal ataupun juga saudara yang menggetarkan kita. Namun pada bagian ini ingin menjelaskan di akhir di ayat yang ke-6 saudara dikatakan, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Apa yang membuat kita memiliki kerinduan yang kuat? Karena tahun demi tahun yang Tuhan anugerahkan menjadi lembaran baru bersama-sama dengan Allah Sang Pemilik hidup itu. Karena Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kita bersama-sama melaluinya dalam apa? Dalam kekekalan, di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita lalui atau mari kita jalani di tahun 2022 ini dalam kerinduan kita, bukan hanya untuk menyambut kemenangan-kemenangan, tapi kerinduan kita untuk berjalan bersama dengan Bapa di surga dalam karya-karya yang agung yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir saudara, tahun 2022 menjadi sebuah lembaran baru bagi kita untuk kita melihat karya-karya yang Tuhan akan hadirkan itu menjadi manifestasi kasih Allah dalam keberadaan diri kita. Kala kita melakukannya dalam rencana dan rancangan Tuhan. Saudara, resolusi membuat orang frustrasi ataupun bangga. Karena hanya sekedar melihat keberhasilan atau kegagalan. Mana yang lebih banyak? Apa yang dulu saya janjikan terwujud, ada yang tidak terwujud. Ternyata apa yang saya komitmenkan ternyata tidak ada yang berhasil. Sehingga orang hanya melihat
Resolusi itu hanya alat ukur untuk menyatakan berhasil atau tidak berhasil, gagal atau tidak gagal. Dan hanya mengukur untuk apa? Untuk kepuasan diri sendiri dan dirinya sendiri. Karena dia akan menjalani tahun demi tahun itu menurut rancangannya, menurut keinginannya, dan menurut pilihannya. Dan terbukti saudara, tidak ada satu orang pun yang berhasil melaksanakan resolusi itu sempurna untuk dijalani. Tidak ada. Pasti ada yang gagal. Dan saudara, lembaran baru di tahun 2022 membawa kita bukan pada hitung-hitungan gagal atau berhasil. Tetapi saudara, Allah memberikan tahun 2022 untuk membuat kita bisa menata diri, membuat kita untuk melihat ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dan betapa bahagianya kita saat di tahun 2022 Allah masih mempercayai kita dengan rancangan yang agung dan mulia itu. Dan kita akan mengalami begitu banyak hikmat, kasih, peristiwa-peristiwa yang akan membentuk diri kita semakin dewasa. Sehingga saudara, tahun berganti tahun bukan menghitung-hitung berapa banyak yang telah kita hasilkan, dapatkan, berapa banyak kerugian, berapa banyak kita mengalami kehilangan. Bukan saudara. Pergantian tahun menjadi lembaran baru untuk melihat pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kualitas hidup kita, dan pertumbuhan pelayanan, pekerjaan, dan kehidupan kita. Mari kita jalani tahun 2022 sebagai langkah untuk kita bertumbuh bersama. Bertumbuh dalam pelayanan kita di GKI Reformit. Mari kita ambil komitmen untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan sebaik-baiknya dan meraih semua kesempatan yang Tuhan berikan dalam pekerjaan kita, di keluarga kita, terutama saudara di gereja, di GKI Reformit Semarang. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki sebuah pelayanan, silakan mari bersama-sama dengan kami di GKI Reformit. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengembangkan talenta, baik bernyanyi ataupun talenta apa saja, saudara, mari kita mengembangkan semua karunia-karunia yang Tuhan berikan di lembaran baru di tahun 2022 ini. Bersama-sama kita saling meneguhkan, menguatkan, dan bertumbuh dalam tahun demi tahun yang Tuhan anugerahkan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus Anaam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah bersuka cita dengan pemberian kita masing-masing dengan mengingat 1 Tawarikh 29 ayat 17a demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Jemaat kasih Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat dan doa persembahan kita, dan nanti di akhir doa syafaat ini kita akan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2021 yang telah kami lalui. Kami bersyukur karena kami dapat melalui itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan mengawali tahun 2022 ini, kami pun tetap meyakini kalau Tuhan memampukan kami melalui tahun yang lalu, maka Tuhan pun akan memampukan kami melalui hari-hari kami yang akan kami jalani di tahun baru ini. Kami percaya kasih setia Tuhan akan mengiringi dan menyertai kami. Dan kami pun berjanji Tuhan untuk tetap hidup setia di dalam janji-Mu itu dan dalam janji kami untuk melalui tahun 2022 ini. Kami juga bersyukur Tuhan, kami dapat memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami saat kami melalui tahun 2022 ini di dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pekerjaan kami, keluarga kami, dan juga untuk pertumbuhan kehidupan bersama kami di GKIG Reformit Semarang. Biarlah lembaran baru kami jalani tahun 2022 ini untuk kami terlibat aktif dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan juga menjaga kerukunan hidup berkeluarga kami, serta kami terus berkomitmen untuk melakukan pekerjaan kami dalam kesetiaan kami kepada Engkau. Sertai kehidupan bersama kami di Jemaat GKIG Reformit Semarang, sehingga kami dapat bertumbuh bersama dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya Tuhan Kau yang terus menolong presiden kami dan juga para menteri, jajaran pemerintahan daerah untuk dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik pula. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Datanglah
Setelah mari kita bangkit berdiri karena akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Kini angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan dan garamilah dunia dengan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.